Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan S1 Akuntansi, dengan dosen pengampu yaitu Dr. Hajah Lia Wijliawati, SEMSI. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai PSAK 5, yaitu segmen operasi oleh kelompok 12. Adapun anggota dari kelompok 12 yaitu ada Siti Latifah dengan NIM 5522100010, lalu ada saya sendiri yaitu Intan Syawati dengan NIM 5522100032, lalu ada Clarissa Bunga Lestari dengan NIM 5552210111, dan yang terakhir ada Devani Hasna Lutfia dengan NIM 5552210154. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi. Kepada pemateri, saya persilahkan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini ada prinsip utama. Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis, eh, yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi di mana entitas beroperasi. Dan yang kedua yaitu ada ruang lingkup. PSAK ini diterapkan atas laporan keuangan entitas dan laporan keuangan konsolidasian kelompok usaha dengan entitas induk. Yang A, instrumen utang atau instrumen ekuitasnya diperdagangkan di pasar publik, yaitu pasar modal domestik atau luar negeri atau over the counter termasuk pasar modal lokal dan regional. Dan yang kedua, yaitu di mana telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada regulator lainnya untuk tujuan penerbitan seluruh kelas instrumen di pasar publik. Next. Selanjutnya yaitu ada segmen operasi. Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas yang A yaitu terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban, termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama. Yang B, hasil operasinya itu dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya. Dan yang terakhir yaitu tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Selanjutnya yaitu ada segmen dilaporkan. Segmen dilaporkan ini terdapat pembagian yaitu ada kriteria penggabungan yang memiliki karakteristik ekonomik serupa dan segmen tersebut serupa dalam setiap hal berikut. Yang pertama yaitu sifat produk dan jasa, yang kedua sifat proses produksi, yang ketiga jenis atau kelompok pelanggan untuk produk dan jasanya, yang keempat metode yang digunakan untuk mendistribusikan produk dan penyediaan jasanya, dan yang terakhir jika dapat diterapkan, sifat lingkungan pengaturan sebagai contoh perbankan, asuransi, dan utilitas publik. Yang kedua yaitu ada ambang batas kuantitatif. Entitas secara terpisah melaporkan informasi tentang suatu segmen operasi yang memenuhi salah satu ambang batas kuantitatif berikut. Yang A, pendapatan yang dilaporkannya dari segmen. Yang B, jumlah absolut dari laba rugi yang dilaporkan dari segmen adalah 10% atau lebih dari jumlah yang lebih besar dari dalam jumlah absolut. Dan yang C, memiliki aset 10% atau lebih dari gabungan aset seluruh segmen operasi. Selanjutnya yaitu pengungkapan. Entitas mengungkapkan informasi untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi sifat dan dampak keuangan aktivitas bisnis, yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi di mana entitas beroperasi. Entitas mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap periode laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain disajikan. Yang pertama, yaitu ada informasi umum sebagaimana dideskripsikan di paragraf 22. Yang kedua, informasi tentang laba rugi segmen dilaporkan, termasuk pendapatan dan beban tertentu yang termasuk dalam laba rugi segmen dilaporkan, aset segmen,
liabilitas segmen, dan dasar pengukuran sebagaimana dideskripsikan di paragraf 23-27. Dan yang ketiga yaitu rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah yang terkait dalam entitas sebagaimana dideskripsikan di paragraf 28. Selanjutnya yaitu informasi umum. Entitas ini mengungkapkan informasi berikut. Yang A, faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen dilaporkan milik entitas, termasuk dasar organisasi sebagai contoh, apakah manajemen telah memilih untuk mengelola entitas berdasarkan perbedaan produk dan jasa, wilayah geografis, lingkungan peraturan, atau gabungan dari faktor-faktor tersebut, dan apakah segmen operasi ini telah digabungkan. Yang kedua, yaitu jenis produk dan jasa yang menghasilkan pendapatan dari setiap segmen yang telah dilaporkan. Selanjutnya ada informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas. Entitas melaporkan suatu ukuran atas laba rugi untuk setiap segmen dilaporkan. Entitas melaporkan suatu ukuran dari total aset dan liabilitas untuk setiap segmen dilaporkan jika jumlah tersebut secara reguler disediakan kepada pengambil keputusan operasional. Entitas juga mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap segmen dilaporkan jika jumlah tertentu termasuk dalam untuk pengambilan keputusan. Yang pertama ada pendapatan dari pelanggan eksternal, kedua pendapatan dari transaksi dengan segmen operasi lain dalam entitas yang sama, yang ketiga ada pendapatan bunga, yang keempat ada beban bunga, yang kelima ada penyusutan dan amortisasi, yang keenam ada unsur-unsur material dari penghasilan dan beban yang diungkapkan sesuai dengan PSAK 1. Yang ketujuh ada bagian entitas atas laba rugi, entitas asosiasi, dan ventura bersama yang dicatat dengan metode ekuitas. Yang kedelapan ada beban atau penghasilan atas pajak penghasilan, dan yang terakhir ada unsur-unsur non-kas yang material selain penyusutan dan amortisasi. Entitas mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap segmen jika jumlah termasuk dalam ukuran aset segmen yang dikaji ulang oleh pengambil keputusan operasional, atau sebaliknya secara reguler disediakan kepada pengambil keputusan operasional, bahkan jika tidak termasuk dalam ukuran aset segmen. Yang pertama itu ada jumlah investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan metode ekuitas, dan yang kedua ada jumlah tambahan pada aset tidak lancar selain instrumen keuangan, aset pajak tangguhan, aset imbalan pasti neto yang bisa dilihat pada PSAK 24, dan hak yang timbul dari kontrak asuransi. Next. Selanjutnya ada pengukuran. Jumlah setiap unsur segmen dilaporkan merupakan ukuran yang dilaporkan kepada pengambilan keputusan operasional untuk tujuan pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya kepada segmen dan menilai kinerjanya. Entitas menyampaikan penjelasan pengukuran laba rugi, aset, dan liabilitas segmen untuk setiap segmen dilaporkan. Paling tidak entitas mengungkapkan sebagai berikut. Yang pertama ada dasar akuntansi untuk setiap transaksi antar segmen dilaporkan. Yang kedua, sifat dari setiap perbedaan antara pengukuran laba rugi segmen dilaporkan dengan laba rugi entitas sebelum beban atau penghasilan atas pajak penghasilan dan operasi dihentikan. Jika tidak terlihat dalam rekonsiliasi yang dijelaskan di paragraf 28, perbedaan tersebut dapat termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan untuk alokasi aset yang digunakan bersama yang diperlukan untuk memahami informasi segmen dilaporkan. Yang ketiga, ada sifat dari setiap perbedaan antara pengukuran atas segmen dilaporkan dan aset sifat entitas jika tidak terlihat dalam rekonsiliasi yang dideskripsikan pada paragraf 28. Perbedaan tersebut dapat termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan untuk alokasi aset yang digunakan bersama yang diperlukan untuk memahami informasi segmen dilaporkan. Yang keempat, ada sifat dari setiap perbedaan antara pengukuran atas liabilitas segmen dilaporkan dan liabilitas entitas. Jika tidak terlihat dalam rekonsiliasi yang dideskripsikan di paragraf 28,
Perbedaan tersebut dapat termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan alokasi liabilitas yang digunakan bersama yang diperlukan untuk memahami informasi segmen dilaporkan. Yang kelima, sifat dari setiap perubahan dari periode lalu dalam metode pengukuran yang digunakan untuk menentukan laba rugi segmen dilaporkan dan dampak dari perubahan tersebut dalam mengukur laba rugi segmen jika ada. Dan yang terakhir ada sifat dan dampak dari alokasi yang tidak simetris kepada segmen dilaporkan. Sebagai contoh, entitas mungkin mengalokasikan beban penyusutan pada suatu segmen tanpa mengalokasikan aset terkait yang dapat disusutkan ke segmen tersebut. Next. Selanjutnya ada rekonsiliasi. Entitas melakukan rekonsiliasi atas seluruh hal sebagai berikut. Yang pertama, total pendapatan segmen dilaporkan terhadap pendapatan entitas. Yang kedua, total ukuran laba rugi segmen dilaporkan terhadap laba rugi entitas sebelum beban pajak atau penghasilan pajak dan operasi dihentikan. Akan tetapi, jika entitas mengalokasikan unsur seperti beban pajak kepada segmen dilaporkan, maka entitas merekonsiliasi total ukuran laba rugi segmen terhadap laba rugi entitas setelah seluruh unsur tersebut. Yang ketiga, ada total aset segmen dilaporkan terhadap aset entitas jika aset segmen dilaporkan sesuai dengan paragraf 23. Yang keempat, ada total liabilitas segmen dilaporkan terhadap liabilitas entitas jika liabilitas segmen yang dilaporkan sesuai dengan paragraf 23. Dan yang terakhir, ada total jumlah dalam segmen dilaporkan untuk setiap informasi unsur material yang diungkapkan terhadap jumlah terkait dalam entitas. Seluruh unsur-unsur material yang direkonsiliasikan harus didefinisikan dan deskripsikan secara terpisah. Sebagai contoh, jumlah untuk setiap penyesuaian material yang diperlukan untuk merekonsiliasi laba rugi segmen dilaporkan terhadap laba rugi entitas yang timbul dari perbedaan kebijakan akuntansi harus diidentifikasikan dan dideskripsikan secara terpisah. Penyajian kembali informasi yang dilaporkan sebelumnya. Jika entitas mengubah struktur organisasi internal yang menyebabkan komposisi segmen dilaporkan berubah, maka informasi yang terkait untuk periode sebelumnya, termasuk periode interim, disajikan kembali, kecuali informasi tersebut tidak tersedia dan biaya untuk mengembangkannya akan jauh lebih besar. Penentuan apakah informasi tersebut tidak tersedia dan biaya untuk mengembangkannya akan jauh lebih besar dilakukan untuk setiap unsur individual diungkapkan. Setelah perubahan dalam komposisi segmen dilaporkan, entitas mengungkapkan apakah entitas menyajikan kembali unsur-unsur informasi segmen yang terkait untuk periode lebih awal. Jika entitas telah mengubah struktur organisasi internal yang menyebabkan atau termasuk persen dilaporkan perubahan dan informasi segmen untuk periode yang lebih awal, termasuk periode interim, tidak disajikan kembali untuk mencerminkan perubahan tersebut. Maka entitas mengungkapkan pada tahun di mana perubahan tersebut mengakibatkan informasi segmen untuk periode kini dengan segmentasi dasar baru dan dasar lama, kecuali informasi yang diperlukan tidak tersedia dan biaya untuk mengembangkannya akan jauh lebih besar. Selanjutnya ada pengungkapan pada level entitas. Diterapkan pada seluruh entitas yang tunduk pada PSAK ini, termasuk entitas yang memiliki satu segmen dilaporkan, beberapa aktivitas bisnis entitas tidak diatur berdasarkan perbedaan produk dan jasa atau operasi wilayah geografis. Segmen dilaporkan dari entitas tersebut dapat melaporkan pendapatan dari suatu rentang produk dan jasa yang berbeda secara esensial atau lebih dari satu segmen dilaporkan dapat menghasilkan produk dan jasa yang sama secara esensial. Yang pertama itu terdapat dalam informasi tentang produk dan jasa. Entitas melaporkan pendapatan dari pelanggan eksternal untuk setiap produk dan jasa atau setiap kelompok produk dan jasa yang serupa kecuali informasi yang diperlukan tidak tersedia dan biaya untuk mengembangkan akan jauh lebih besar. Dalam hal demikian, fakta tersebut diungkapkan. Jumlah pendapatan yang dilaporkan berdasarkan pada informasi keuangan yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan entitas. Yang kedua, informasi tentang wilayah geografis. Entitas melaporkan informasi geografis
berikut kecuali jika informasi yang diperlukan tidak tersedia dan biaya untuk mengembangkan akan jauh lebih besar. Yang pertama itu ada pendapatan dari pelanggan eksternal dibagi menjadi dua. Yang pertama yang didistribusikan kepada negara domisili entitas, dan yang kedua yang didistribusikan kepada seluruh negara asing secara total, di mana entitas memperoleh pendapatan jika pendapatan dari pelanggan eksternal yang didistribusikan ke suatu negara asing secara individual adalah material, maka pendapatan tersebut diungkapkan secara terpisah. Entitas mengungkapkan dasar pengatribusian pendapatan dari pelanggan eksternal kepada negara-negara secara individual. Yang kedua, aset tidak lancar selain instrumen keuangan, aset pajak tangguhan, aset imbalan pasca kerja, dan hak yang timbul akibat kontrak asuransi. Yang pertama, beralokasi di negara domisili entitas, dan yang kedua berlokasi di seluruh negara asing secara total di mana entitas memiliki aset tersebut. Jika aset di suatu negara asing adalah material, maka aset tersebut diungkapkan secara terpisah. Dan yang terakhir itu ada informasi tentang pelanggan utama. Entitas memberikan informasi tentang pelanggan utama sejauh ini, di mana entitas mengandalkan pelanggannya. Jika pendapatan dari transaksi dengan pelanggan eksternal tunggal mencapai jumlah 10% atau lebih dari pendapatan entitas, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut. Total jumlah pendapatan dari setiap pelanggan dan identitas segmen yang melaporkan pendapatan tersebut. Baik, selanjutnya ada ketentuan transisi dan tanggal efektif. Di sini ada ketentuan transisi yang di mana informasi segmen untuk tahun-tahun lalu yang dilaporkan sebagai informasi komparatif untuk awal tahun penerapan disajikan kembali sesuai dengan persyaratan dari pernyataan ini, kecuali jika informasi yang diperlukan tidak tersedia dan biaya untuk mengembangkannya akan jauh lebih besar. Kemudian di sini ada tanggal efektif yang di mana entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Next. Kemudian di sini ada contoh yang di mana analisis kebijakan segmen di perusahaan PT Holcim Indonesia Tbk. Berikut hasil analisis yang telah dilakukan pada PT Holcim Indonesia Tbk, yang di mana aktivitas utama perusahaan ini meliputi pengoperasian pabrik semen dan aktivitas lain yang berhubungan dengan industri semen, serta melakukan investasi pada perusahaan lainnya. Perusahaan memiliki entitas asosiasi dengan PT Sadai Bakti Pratama dengan besar kepemilikan 40%. Dalam kegiatan usahanya, PT Holcim Indonesia Tbk memiliki 3 segmen utama, yaitu semen, beton jadi, dan tambang agregat dan jasa lainnya. Perusahaan beroperasi 3 provinsi. Produksi semen dan beton jadi berlokasi di Jawa, jasa transportasi dan distribusi atau jasa lain juga berlokasi di Jawa. Selain itu, perusahaan juga melakukan ekspor ke negara-negara Asia dan negara lain. Untuk lebih jelasnya, di sini akan menyertakan informasi mengenai segmen PT Holcim Indonesia Tbk berdasarkan pada segmen usaha dan segmen geografisnya. Next. Di sini ada tabel 1 yang di mana ada informasi segmentasi usaha PT Holcim Indonesia Tbk di tahun 2012, di mana di sini ada penjualan, yaitu ada penjualan eksternal yang semen sebesar 6.360.878, sedangkan beton jadi dan tambang agregat sebesar 1.163.086 perak, sedangkan total setelah eliminasinya adalah 7.523.954. Kemudian ada penjualan antar segmen di mana semen ini terjual sebesar 372.739, sedangkan beton jadi dan tambang agregat terjual sebesar 70.116. Kemudian jumlah penjualan itu semen sebesar 6.733.617 dan beton jadi dan tambang agregat sebesar 1.233.202. Kemudian total setelah eliminasinya adalah 7.523.954.
Kemudian di sini ada pendapatan penjualannya, di mana setelah total eliminasi semuanya adalah 54.657. Sedangkan beban keuangannya adalah setelah dieliminasi totalnya jadi 201.446. Kemudian laba segmennya sebesar 1.533.257. Kemudian di sini ada aset segmen sebesar 10.950.501, sedangkan liabilitas segmen yaitu 3.423.241 dan penambahan aset tetap sebesar 989.394 perak dan penyusutan dan depresi sebesar 621.557. PT Holcim Indonesia sudah memenuhi kriteria disebutkan dalam PSAK nomor 5, yaitu bahwa perusahaan harus menyampaikan informasi tentang laba atau rugi segmen dilaporkan, termasuk pendapatan dan beban tertentu yang termasuk dalam laba atau rugi segmen dilaporkan, aset segmen, kewajiban segmen, dan dasar pengukuran. Dalam pelaporan laba rugi segmen, entitas juga telah melaporkan yang pertama ada pendapatan dari pelanggaran eksternal, kedua pendapatan dari transaksi dengan segmen operasi lain dalam entitas yang sama, kemudian ada pendapatan bunga, kemudian beban bunga, kemudian penyusutan dan amortisasi, kemudian unsur-unsur material dari penghasilan dan beban, kemudian bagian entitas atas laba atau rugi entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan metode ekuitas, kemudian beban atau pendapatan pajak penghasilan, dan yang terakhir unsur-unsur material non-kas selain penyusutan dan amortisasi. Kemudian PT Helsin juga turut mengungkapkan rekonsiliasi dari informasi segmen yang berikut akan disajikan laporan rekonsiliasi perusahaan, yang dimana pada tabel 2 ini menyajikan rekonsiliasi dan informasi segmen PT Holcim Indonesia 2012. Kemudian aset segmen ini pada 2012 yaitu sebesar 13.043.049 perak, sedangkan 2011 yaitu 11.847.582. Kemudian di sini ada investasi dalam saham, piutang jangka pendek dan jangka antar segmen. Kemudian di sini ada total aset operasi kelompok usaha. Kemudian di sini ada akun liabilitas segmen, kemudian ada pinjaman jangka pendek dan jangka panjang antar segmen, kemudian terakhir ada liabilitas operasi kelompok usaha. Next. Kemudian untuk segmen geografis, perusahaan dan entitas anak beroperasi di 3 provinsi di Indonesia, sedangkan Holcim Malaysia beroperasi di Malaysia. Berikut merupakan tabel mengenai segmen geografis PT Holcim Indonesia Tbk. Kemudian di sini dijelaskan mengenai lokasi-lokasinya, di mana di sini ada lokal, yaitu ada daerah Jawa dan atau area lain termasuk penjualan domestik di Malaysia. Kemudian di sini ekspornya itu adalah negara Asia dan negara lain dengan jumlah pada tahun 2012 sebesar 9.011.076 perak, sedangkan 2011 yaitu 7.523.964. Kemudian di sini ada tabel 4 mengenai uji pendapatan segmen usaha, yang dimana di sini segmen semen yaitu mendapatkan pendapatan segmen usaha sebesar 6.360.878, sedangkan pendapatan antar segmennya adalah 372.739. Itu nilainya adalah lebih besar daripada nilai ujinya, yaitu 796.641, dan segmen ini tuh perlu dilaporkan menurut uji pendapatan. Kemudian di sini beton jadi dan tambang agregat ini segmennya perlu dilaporkan. Kemudian jasa lainnya juga menghasilkan pendapat bahwa segmen ini tuh tidak perlu dilaporkan. Kemudian total pendapatan segmen usaha yaitu 7.523.964, sedangkan pendapatan antar segmen totalnya adalah 442.855. Next. Kemudian di sini ada yang kelima, yaitu uji aktiva segmen usaha pada PT Semen ini perlu dilaporkan menurut uji pendapatan, itu jawabannya iya.
Sedangkan di sini ada beton jadi dan tambang agregat itu tidak perlu melaporkan segmennya. Kemudian di sini jasa lainnya juga tidak perlu melaporkan segmennya. Next. Kemudian di sini ada tabel ke-6, yaitu uji laba usaha pendapatan segmen, yang dimana di sini ada laba segmen usaha. Maaf, boleh ke slide sebelumnya. Kemudian di sini ada laba segmen usaha dan rugi segmen usaha dengan hasil apakah segmen perlu dilaporkan menurut uji pendapatan, itu ya. Sedangkan beton jadi dan tambang agregat ini segmennya tidak perlu dilaporkan dan jasa lainnya segmennya tidak perlu dilaporkan. Next. Baik, untuk contoh perusahaan berikutnya yaitu ada PT Astra Auto Parts Tbk. Perusahaan memiliki entitas asosiasi di berbagai wilayah Asia, tetapi mayoritas entitas asosiasi perusahaan berada di Indonesia. Contoh entitas asosiasi perusahaan adalah PT TD Automotive Kompresor Indonesia dengan besar kepemilikan 25,70% dan berdomisili di Jakarta. Lalu ada PT Denso Indonesia dengan besar kepemilikan 25,66% dan berdomisili di Jakarta. Semua entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas bergerak dalam industri komponen kendaraan bermotor. Perusahaan memiliki pengaruh signifikan atas entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas berdasarkan kepemilikan lebih dari 20%. Hak suara investi secara langsung atau tidak langsung. Kegiatan perseroan dan entitas anak dibagi dalam dua kelompok utama kegiatan usaha, yaitu perdagangan dan manufaktur komponen kendaraan bermotor. Kegiatan usaha tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen primer. Lalu di sini ada tabel informasi segmen usaha PT Astra Auto Parts Tbk pada tahun 2011, di mana pendapatan eksternal itu total setelah eliminasi yaitu sebesar 7.363.659. Lalu untuk pendapatan antar segmen tidak ada total setelah eliminasi. Selanjutnya ada pendapatan bersih yaitu total setelah eliminasinya sebesar 7.363.659. Lalu ada beban pokok pendapatan dengan total setelah eliminasi yaitu minus 6.126.058. Lalu ada laba bruto dengan total setelah eliminasi yaitu 1.237.601. Selanjutnya ada beban penjualan yang dapat dialokasikan dengan total setelah eliminasi yaitu minus 293.628. Lalu beban umum dan administrasi dengan total setelah eliminasi yaitu minus 197.542. Selanjutnya ada bagian laba bersih entitas asosiasi dengan total setelah eliminasi yaitu 693.786. Lalu penghasilan keuangan dengan total setelah eliminasi yaitu 25.125. Biaya keuangan dengan total setelah eliminasi yaitu minus 14.557. Lalu ada lain-lain bersih dengan total setelah eliminasi yaitu minus 4.146. Selanjutnya adalah lainnya tidak dapat dialokasikan dengan total setelah eliminasi yaitu minus 232.910. Dan yang terakhir adalah laba sebelum pajak penghasilan. PT Astra melaporkan hasil segmen untuk setiap segmen dilaporkan laba atau rugi bersih pada entitas asosiasi dan pendapatan lainnya. Untuk aset segmen dilaporkan terpisah oleh perusahaan berikut ini yaitu ada informasi aset segmen PT Astra Auto Parts pada tahun 2011. Di sini itu ada aset segmen dengan jumlah setelah eliminasi yaitu 3.135.206, lalu investasi pada entitas asosiasi dengan jumlah setelah eliminasinya yaitu sebesar 3.072.986, lalu aset yang tidak dapat dialokasikan itu dengan jumlah setelah eliminasinya sebesar 2.673.450, lalu total aset konsolidasinya yaitu sebesar 8.881.642. Lalu ada liabilitas segmen dengan jumlah setelah eliminasi yaitu minus 2.116.879.
Lalu liabilitas yang tidak dapat dialokasikan yaitu sebesar minus 1.279.664 dan total liabilitas konsolidasinya setelah eliminasi yaitu sebesar minus 3.396.543. Lalu di sini ada pengujian segmen usaha yang perlu dilaporkan pada PT Asta Outropus, yaitu untuk pendapatan segmen perlu dilaporkan, lalu untuk manufaktur komponen kendaraan segmen perlu dilaporkan. Dengan total pendapatan segmen usaha yaitu 7.363.659 dan pendapatan antar segmen yaitu 901.643. Kedua segmen usaha PT Astra Auto Parts Tbk telah memenuhi kriteria uji pendapatan segmen usaha dan perlu dilaporkan menurut uji pendapatan. Berikut ini akan dilakukan pengujian aktiva pada segmen perusahaan di mana perdagangan perlu dilaporkan dan manufaktur komponen kendaraan juga perlu dilaporkan dengan jumlah aktiva teridentifikasi segmen usaha yaitu sebesar 8.796.255. Lalu perusahaan juga telah memenuhi kriteria nilai uji aktiva segmen dan segmen perlu dilaporkan menurut uji aktiva segmen. Berikut ini akan dilakukan pengujian laba usaha segmen di mana perdagangan perlu dilaporkan dan komponen manufaktur kendaraan juga perlu dilaporkan dengan total laba segmen usaha yaitu sebesar 1.488.691. Segmen perdagangan dan komponen manufaktur kendaraan telah memenuhi uji laba usaha segmen. Dari ketiga pengujian, seluruh segmen usaha yang dimiliki PT Astra Auto Parts telah memenuhi syarat sebagai segmen dilaporkan. Perusahaan berikutnya yang akan dijadikan bahan analisis yaitu ada PT Harum Energi Tbk pada tahun 2012, di mana perusahaan melaporkan segmen-segmen berdasarkan divisi-divisi seperti pertambangan, pendapatan sewa dan jasa, dan lain-lain. Berikut ini ada tabel mengenai informasi segmen PT Harum Energi Tbk. Perusahaan mencatat laporan segmen dengan mata uang US dollar. Tabel sebelumnya menunjukkan perusahaan telah memisahkan penjualan eksternal dengan penjualan antar segmen dan telah melakukan pengeliminasian atas penjualan antar segmen. Selanjutnya, yaitu ada pengujian terhadap segmen yang dilaporkan perusahaan dengan uji pendapatan segmen dan uji aktiva segmen. Uji laba usaha segmen tidak dapat dilakukan karena perusahaan tidak menyampaikan laba pada masing-masing segmen. Perusahaan hanya menyampaikan total laba yang diperoleh dari semua segmen yang dimiliki. Di sini ada tabel mengenai uji pendapatan segmen usaha PT Harum Energi Tbk di mana pertambangan segmen perlu dilaporkan, lalu sewa dan jasa, serta lain-lain, segmen tidak perlu dilaporkan. Dari uji pendapatan segmen usaha, hanya segmen pertambangan yang memenuhi kriteria sebagai segmen yang harus dilaporkan. Sedangkan segmen sewa dan jasa dan segmen lain-lain jumlah pendapatannya kurang dari nilai uji yang ditetapkan. Lalu ada tabel uji aktiva segmen usaha pada PT Harum Energi Tbk, di mana segmen pertambangan, sewa dan jasa, serta segmen lain-lain perlu dilaporkan. Pada uji aktiva segmen usaha, ketiga segmen yang dimiliki PT Harum Energi Tbk telah melebihi nilai uji yang ditetapkan. Oleh karena itu, seluruh segmen yang dimiliki perusahaan perlu dilaporkan. Total pendapatan eksternal segmen dilaporkan minimal 75% total pendapatan. Dalam kasus PT Harum Energi Tbk, maka nilai uji ditetapkan dari 75% dikali dengan 1.043.300, yaitu sebesar 782.475. Pendapatan eksternal dari segmen pertambangan, sewa dan jasa, serta segmen lain-lain sebesar 1.043.300 lebih besar dari nilai uji, yaitu 75%, sehingga tidak perlu lagi adanya penambahan segmen untuk memenuhi nilai uji 75%. Baik, cukup sekian materi yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.